Kalau untuk kue lebaran sekarang udah nggak main lagi, udah masuk Bahajola. Oke guys, balik lagi di Starting Brush channel yang memberikan informasi, edukasi, dan yang pasti motivasi. Hari ini kita akan bahas dunia kuliner, terutama dunia perkuean guys. Nah, ini bukan sembarang kue. Dan juga hari ini kita juga akan ditemenin oleh dua special co-host. Oke? Terus tonton ya guys. Starting Brush apa? Ya. Tentu dong. Walaupun posisinya lagi hujan deras banget sekarang, ya, tapi tidak menyurutkan semangat kita untuk bincang-bincang hangat sore hari. Wah, penasaran dong yang pasti teman-teman yang gak sabar lagi. Betul kita bakal sekali. ngobrol apa? Iya. Kita tapi Oja, sore hari ini luar biasa sekali kita sudah hadir di sini di ruangan yang sangat menarik dan indah. Ya. Di mana lagi kalau bukan di Starting Brush Studio. Luar biasa sekali sore hari ini kami berdua Ime dan Oja beserta ada sudah narasumber. Wah, Oja ya sore hari ini ada apa Oja? Pembicara narasumber yang luar biasa. Betul. Tentunya untuk Sumatera Selatan, Kota Palembang ini enggak penasaran lagi, udah familiar. Iya, udah familiar. Terkhususnya untuk Kota Palembang sudah tahu pastinya narasumber kita ini adalah seorang wanita yang sangat menginspirasi sekali. Betul. Tapi sebelum itu tetap kita physical distancing, social distancing, tetap standar protokol kesehatan ya. Betul. Dan hari ini juga Ojak ya, ini ngomong-ngomong ya kalau kita ngomong pakai masker. Kenapa? Agak ngapik. Iya. Boleh deh kita. Boleh dong. Iya. Biar tahu nih semua siapa sih yang hadir di sini. Penasaran ya kan? Bareng bukanya 3, 2, 1. Iya, kalau di sana nggak masalah ya. Nah, Mei dan juga teman-teman yang nggak sabar lagi, kita bakal kulik, kita bakal ngobrol sama siapa kira-kira. Betul kita sekali. sekarang udah di studio newsnya Secanting Brush ya. Tadi bener kata Mei, kita udah bilang kalau kita sekarang kita udah hadirkan wanita penginspirasi Sumatera Selatan 2020 dan juga jam terbangnya udah banyak nih. Betul. Siapa lagi kalau bukan Bunda Raya. Bunda dada dong. Bunda dulu dong. Bunda apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat Bunda ya. Sehat sampai bisa kesini. Alhamdulillah. Kita tadi udah beberapa jam ini memang waktu schedule-nya Bunda tuh padat banget ya. Kita hari ini sangat apresiasi sekali untuk kehadiran Bunda Raya di sini. Betul. Jadi Pempek 2 kali nih ya. wah, pokoknya mewah loh Kota Palembang. Penasaran, kok pesen pempek bisa di Bunda Raya sih? Nah makanya. Nunggu. Sambil menunggu. Teman-teman juga penasaran, kok bisa sih di Bunda Raya tuh bisa pesen pempek? Bunda Raya ini siapa kira-kira? Nah itu dia. Jadi ini selain wanita menginspirasi, dia juga adalah salah satu wanita yang sangat energik walaupun kalau melihat usia, ya usia ini udah kayak mamaku kayaknya. Ya. Tapi iya ini energiknya sangat luar biasa loh Ojak ya. Jam terbangnya untuk di Kota Palembang dalam sehari mungkin bisa berpindah-pindah tempat. Ini adalah wanita yang sangat menginspirasi kita untuk usaha. Usaha apa yang perlu kita kulik hari ini adalah Ojak? Kita bakal ngobrol. Iya. Nah, sebelum kita masuk ke serius ngobrolnya, Betul. di Bunda Raya ini ada apa aja sih? Dan biografi lengkap juga kita belum tahu. Bunda Raya ini asli mana? Iya. Ya kan? Untuk Dan- nama asli siapa? kita belum tahu. Kebanyakan orang Palembang, Sumatera Selatan ini yang taunya itu adalah Bunda Raya. Kalau dengar Bunda Raya pasti ke rumah itu udah bisa bikin kenyang. Iya betul. Semua mall sudah tahu Bunda Raya. Tahu. Setiap kali ada event mengenai ya, pasti orang sudah tahu Bunda Raya. Ya, sekarang kita tanya secara langsung Ojak ya mengenai Bunda Raya. Betul. Bunda selamat sore. Sore Mbak. Aku senang sekali rasanya bisa jumpa sama Bunda sore hari ini, ya kan? Bunda kalau boleh tahu nama Bunda Raya ini betul nama asli atau bukan sih Bun? Bukan, nama brand itu Mbak. Nama brand. Nama panggung teman-teman.
Anda ini udah punya nama panggung. Nama komersil ya. Iya, nama komersilnya seperti itu. Jadi seperti anak-anak zaman sekarang ya, kalau di Instagram atau di mana-mana itu udah namanya udah berbeda. Bukan nama asli lagi. Nah, kalau boleh tahu siapa nama aslinya Bunda? Yus Elisa. Oh, Ada jauh makna ya. dong. Apa itu Bun? Itu Yus itu dari 3 huruf kan, GUS. Yus. Yakin, usaha, sukses. Oh. Subhanallah. Itu di akte kelahiran. Orang tua. Iya. Ojak. Ini bentar dulu. Kalau ini Mei apa dong? Ada ini enggak? Aku Mei ya. Mei. MEI bulan. Iya. Pak, salah. Bukan tempat pernikahan ya? Oh, mencintai tanpa syarat. Oh. Tapi Mei itu nama bulan, Bu ya. Karena bulan itu kan susah digapai, Bu. Iya. Jadi jadilah seorang wanita yang susah untuk digapai. Tapi Ah. Mei itu suka menggambarkan kegalauan. Kenapa sih? Suka ditanya, kapan nikah? Maybe. Maybe yes, maybe no. Oh, ada arti ada makna tersendiri Ya. ternyata. Ya. Nah, kenapa bahasnya masalah pernikahan sih ya? Nggak cocok banget sih, Pak. Info. Iya, just info ya. Milik info. Ya, selama kita ada di channel YouTube-nya Secanting Beras, ya, di sini kita akan membahas semua tentang Bunda Raya. Yang Betul. hari ini sudah menyiapkan beberapa pertanyaan, menjawab pertanyaan dari kita, Betul. tentunya Ojak ya. Dan kalau namanya tadi Yus adalah Yakin, usaha sukses. Nah, nama ujungnya tadi Bu? Enggak perlu. Jadi orang tua itu memang benar-benar maknanya di awal. Oke. Ya. Itu makanya itu adalah doa orang tua. Betul. Jadi buat siapa-siapa di sana lah ya, yang mungkin baru mau punya anak nih atau lagi deh, Iya. boleh lah ini jadi opsi untuk nama ya nggak? Betul. Buktinya nama itu beneran sukses ini kayaknya guys. Yakin dong. Bener ya? Soalnya dari cara ngomongnya aja udah berbeda ya. Betul. Ya. Nah, ini Yus. Jadi Bunda Yus atau Bunda Raya. Ya. Di sini juga kita pengen tanya-tanya ini salah Bunda ini adalah salah satu ketua Aspenku Sumatera Selatan ya. Aspenku itu apa sih? Asosiasi Pengusaha Kue dan Kuliner. Tapi Bunda, sebelum kita ngobrol mengenai beberapa organisasi Iya. ya di Kota Palembang, Sumatera Selatan, Bunda kalau boleh tahu kelahiran Kota Palembang asli? Bukan. Jadi dari mana? Bunda Antara. Wow, jauh dong. Bulatara ini Linggau ya? Iya. Linggau. Iya, dari desa Musirawas Utara, Utara. namanya itu desa Belari Rawas, itu desa yang jauh dari perkotaan. Betul. Makanya sekarang sekuat tenaga kita akan memajukan desa kelahiran. Luar biasa. Tapi menetap di Kota Palembang udah lama, Bun. Dari lahir. Sama anak juga udah lama. Iya, tapi kita sekarang dengan keadaan sekarang kita bekerja sama dengan Bupati dari Belantara, kebetulan sepupu sendiri. Betul. Ada KKN nih ya. Iya. Ada ujung ya, Pak. Gimana caranya desa kita diangkat dan kuliner kita khususnya akan kita angkat ke permukaan. Cuman kan gini Bu, kalau masalah tadi dengan sepupu ya, Iya. kebetulan sepupunya itu pejabat di situ. Iya, Tapi betul. tetap pembuktian kan tetap harus. Iya, betul. Kan baru ini Ini yang karya, baru. benar. Jadi nggak cuma sekedar karena keluarga Bukan. siapa, itu tetap harus. Baru 1 minggu dong dilantik, nggak mungkin juga dari Nggak, artinya kan memang benar karena kebetulan. kue ibunya lah Iya. yang membuat itu jadi ini. Kan? Iya, Gitu. Berdarah-darah awalnya. Waduh. Bernama-nama. jadi guys, hari ini gue tuh agak stunning lah ya. Jadi dalam artian stunning tuh hari ini kita sibuk nih ngenalin Bunda Raya. Cuma hari ini ada yang beda memang guys. Betul. Hari ini langsung diserbu guys. Ya ini guys, gue yang buka omongan gue. Karena kita tadi nggak pakai skrip, kita sepakat untuk berjalan ngalir aja lah. Iya. Dan sebenarnya gue bingung tadi, gue ngomong apa nih? Soalnya udah kalah sama host ya kan? Wah, dahsyat guys, dahsyat. Gue sampai apa ya, nggak bisa ngomong tadi. Ya, ini ownernya dari Secanting Beras. Ya, enggak apa-apa. Ini artinya kan. Ini aku juga kita datang ke sini juga. Ini bincang-bincang hangat ini ajak ya. Ini salah satu juga laki-laki yang menginspirasi kita. Betul. Ya, betul. Jadi banyak cerita yang akan kita kulik hari ini. Juga yang paling banyak ide yang kita keluarin. Ya. Betul. Ini salah satunya untuk menginspirasi semua orang yang ada di Indonesia, Betul, bukan ya. hanya Kota Palembang tentunya ya. Nah, Bunda Raya ini adalah salah satu ketua dari Asosiasi Pengusaha Kue
ya Aspenku Sumatera Selatan. Bunda kalau boleh tahu kalau Aspenku ini hanya di Palembang aja atau udah terbagi-bagi atau gitu Bunda? Ya, jadi kita pertama membuka atau membuat komunitas ini tujuannya untuk membantu orang-orang yang belum tercapai oleh pemerintah. Tujuan awal. Jadi Aspenku ini awalnya Palembang, jadi Asosiasi Pengusaha Kue Palembang. Tapi beriring jalan karena memang teman-teman perlu kita tolong dan perlu kita rangkul. Jadi Aspenku itu kemarin tepat 1 tahun kita ulang tahun itu jadi Asosiasi Pengusaha Kue dan Kuliner Sumatera Selatan. Jadi dari kota berubah ke provinsi. Betul. Pertama kemarin kita launching pertama di PC untuk anak cabang itu di Murangkaran, Musirawas dan Lubuk Linggau. Di PC, berarti ada di atas. Kita di atas dari PD-nya. Karena udah yang buat asosiasi, jadi kita setiap provinsi akan kita buat cabang, tapi Palembang adalah tempat awalnya induknya Aspenku ini. Nah, aja. cerita Aspenku kalau boleh tahu berdiri dari sains tahun berapa tuh? 2019 baru 1 tahun. Baru 19 untuk Sumatera Selatan. 1920. Oke, benar. Baru setahun. Tapi 1 tahun tapi namanya udah meroket. Iya, begini. Kita kan tadi bahas masalah Aspenku. Sebenarnya kita agak miss di awal ya. Ya. Kan kue nih. Betul. Kue ini kan banyak nih, ya kan? Kalau Bunda ini lebih ke kue tradisional atau kue cake? Ya. Terus awal gimana Bu? Ya, Kita jadi terjun di menceritain dulu. kue ini. Jadi tahun 2016 ini Bunda mulai usaha online. Oh, 2016. 2017 Bunda ikut lomba Master Oleh-oleh Duben tingkat provinsi, itu dapat juara 1 untuk provinsi. Itu saat itu coba-coba. Jadi ditantang bikin kue yang belum ada tapi di tempat lain. Betul. Di sini. Lahirlah itu namanya Mak Jola. Kenapa ada jola-jola tadi? Ini penciptanya. Guys, perlu tahu. Berjola itu apa kalau Palembang Itu artinya? Mak Suba Kojo Lapis. Betul ya. Tepuk tangan nih dong. Bunda nanti paling nanti kalau yang udah jola ya Bun. Jadi memang sesuai nama tuh ada arti. Ada arti. Kalau biasa kan Mak Suba aja, Mak Suba. Kojo aja, Betul. lapis aja. Tapi sekarang udah ada Mak Jola, Mak Suba Kojo Lapis. Bun, ini wajar lah ya kalau jola-jola ini kedua aja jola-jola. Jadi mungkin apa Bunda jelasin nih, kalau di itu tuh kan hitungannya tuh apa ya? Bisa dibilang kue tradisional ya. Iya, betul. Nah, ini kan mungkin teman-teman kita di luar daerah kita juga harus bisa kita jelasin. Ya. Mas Suba itu apa? Ya, jadi kalau Kojo, mungkin yang belum tahu kan? Jola itu 2018 kita dilombain lagi untuk 33 provinsi. Di situ untuk bisnis pitchingnya, Kue Mak Jola dapat juara 1 nasional. Nasional. Ya, nasional kita. Nasional loh. Jola udah tingkat dan nasional. Jadi kalau untuk kue lebaran sekarang udah nggak main lagi nama Suba, Iya. Jola. Jadi harus divariasiin gitu Bu. Iya. Ini Bunda terkenal dengan inovasi-inovasi lahir di Bunda Raya ini seperti Mas Bro sekarang. Wow. Itu Mak Suba Brownies. Karena Bunda kepingin Mak Suba memang orang Palembang, tapi brownies punya dunia. Jadi antara Palembang dengan dunia udah berkembang. Oke, udah di apa ya terikat satu sama lain gitu. Pokoknya nggak bisa dipisahin lah. Dan bisa, jadi kayak sekarang lagi kita masa pandemi, masa Betul. susah. Itu corona, langsung Bunda bikin ide. Kojo Roka Nanas, lahirlah kue corona. Iya. Kojo Roka Nanas. Ini otak dari mana? Pinter kali ya. Ini kayaknya udah kayak luar biasa gitu ya. Terkesima loh ya. Gini. Kita yang anak muda aja ya, yang anggaplah ya, ini aku seorang wanita juga. Belum pernah yang namanya terinspirasi untuk membuat suatu kalimat-kalimat yang seperti itu, membuat masakan-masakan. Nah, kali ini kita tuh udah hadir bener-bener, ini ibu yang usianya udah, kalau boleh tahu usia udah berapa Bunda? 50. Lumayan dia ada setengah 4 loh ya. Ya, udah lumayan 50 di usia 50 tahun tapi tetap masih aktif untuk membuat karya-karya Ojak ya, terutama untuk khususnya kue. Nah, Bunda, kalau tadi ada Mak Jola, ada Corona ya. Nah, kalau untuk Corona ini sendiri udah meroket sampai kemana Bunda? Udah, jadi kita sudah mengindonesia juga. Di sini juga Bunda bukan cuma di kue, jadi ada juga kayak pempek klepon. Jadi Sebentar. Pempek klepon. Telepon. Sebentar, telepon, pempek selama ini gimana nih? Bingung.
Jadi kalau biasa klepon itu identiknya dengan gula merah di dalam. Betul, betul. Taburannya kelapa. Betul. Kalau di pempek klepon itu dalamnya cuko. Taburannya ebi atau udang kering, terus warna hijau dari sayuran sawi. Agak ini agak nabrak nggak tuh rasanya? Enggak mah lemak nih kan. Oh, lemak nian bahasa Palembangnya ya. Perlu Lemaknya Anda tuh ketahui. enak banget, guys. Enak banget ya. Jadi ada pempek pistel warna-warni. Di situ kita kombinasikan lagi. Jadi merah dari buah naga, kuningnya dari Jadi buah benar-benar alami ya Bunda? alami, jadi sehat. Jadi pengalaman anak nggak mau makan sayur sekarang menjadi lahap ada di pempek. Terus kayak sekarang kita ada pindang tekwan. Jadi pindang tidak harus berat pakai nasi, makan dengan tekwan, dengan bakso, dengan pempek sudah enjoy banget. Oh, keren banget ya. Udah ini apa ya? Sekarang tuh ciri khas kuliner Palembang itu tidak hanya sekedar pempek Betul. aja, terus laksan, burgos segala macam. Iya. Nah, ini kita sudah hadirkan sekarang tekwan kuah pindang ya. Perlu Tekwan dicicip. kuah pindang. Tekwan kuah pindang. Ini ada loh, udah hadir loh, Bang. Udah ada. Dan Ojak adalah salah satu Iya, udah. yang nge-review. Udah nyobain. Kalau kita tadi cerita masalah pempek tadi yang warna-warni itu dibuat dari tidak bahan yang kimia ya, yang tidak berbahaya seperti pewarna makanan dan lain Atau sekarang sebagainya. kan lagi rame formalin. Betul ya. sekali ya Bang. Bahaya, Jadi Bang. itu bahaya sekali. Nah Bun, kalau boleh tahu Bunda menginspirasi itu dari mana sih Bun? Anak, karena kesulitan makan buah-buahan, sayur-sayuran kan, agak sulit raya ini makan sayuran. Jadi di situ Bunda campurkan sayuran sawi, ada wortel. Dia nggak akan tahu itu ada wortelnya. Jadi lahap banget, sehat, dan juga punya orang tua sudah usianya udah lumayan tua, sudah 60 tahun. Nah di situ mereka dikasih makan pempek sudah cukup sehat. Karena kita tanpa MSG sama sekali juga. Berarti itu Cok Ujung Palembang itu dipacai. Ya. Awalnya anak gak suka buah, Ya. tapi Bunda dikombinasi. Ya. Tapi kalau dipacakin nanti kita Ada di bawah ya. Penasaran bahasa Palembang dipacai itu apa? Nanti dijelasin dong, nanti dipacakin. Oke. Itu di apa ya namanya dibuat jadi solusi. Ya. Jadi solusikan jadi dipacai tadi itu merupakan solusi ya. Betul. Jadi jangan sampai artinya ada Jadi di bawah ini. mudah-mudahan tidak cuma kue Palembang yang mendunia, tapi bahasa Palembang juga mudah-mudahan Mendunia. Bun, kalau boleh tahu dari versi Bunda Raya ini kuenya udah sampai kemana Bun? Kemarin ke Oslo, kita ke Singapura. Jadi rata-rata dari edit-edit itu udah punya apa ini sendiri, jadi mereka ngambil ke Palembang. Kayak di Hong Kong contoh salah satu itu ada Marina Tour namanya, terus dia ngambil ke Palembang langsung. Udah bisa dibawa ke luar Luar negeri. Jadi kita ke Malaysia, ke Singapura, jadi permintaan sangat banyak terutama untuk para duta besar. Betul. Oke. Bercerita tentang ini kan sudah banyak ini penjualan. Gitu. Bunda kalau boleh tahu kalau ini kan kita nih mau menginspirasi ibu-ibu yang ada di rumah ya, terutama masih di zaman pandemi ini, otomatis lagi down-downnya masalah keuangan kayak itu kan, terus juga ada yang bekerja sekarang di PHK. Nah ini bisa menginspirasi untuk ibu-ibu semua yang ada di rumah, terutama yang hobi-hobi masak gitu kan. Ini Bunda kalau boleh tahu, kalau untuk omset sendiri Bunda, lain daripada pempek gitu, kalau boleh tahu berapa Bunda? Jadi alhamdulillah memang di Bunda tuh sesuai dengan moto ingat Palembang tuh ingat Bunda Raya. Jadi kalau ke Palembang pasti cari Bunda dulu dong untuk oleh-oleh. Nah, jadi di sini Bunda juga sebagai ketua asosiasi itu tidak makan sendiri. Jadi rezekinya dibagi-bagi. Dibagi-bagi. Jadi teman-teman anggota di masa pandemi kalau kita tidak saling rangkul itu kita Betul, luar biasa. Harus berbagi. Iya, ini berarti ini saling rangkul, merangkul, saling Betul. membangun. Bun, satu lagi pertanyaan yang sangat mungkin agak detail ini ya mengenai kuliner dari Bunda sendiri. Ini Bunda sudah banyak karyawan atau memang masih mengerjakan sendiri Bunda? Ya, jadi keuntungan Bunda punya anak 5. Jadi satu anak satu tugas. Ada yang di Toko, ada yang di Icon, ada yang di mana-mana. Jadi kita ada tugas masing-masing. Jadi spesial awal Bunda ada satu, misalkan untuk acara-acara Bunda. Jadi Bunda tidak takut untuk keluar rumah untuk kegiatan sosial karena anak Jaga juga ya. mewakilkan Bunda di Toko. Karena Bunda juga kan cuma di kue, tapi di sosial juga sangat berimbang. Kalau boleh tahu apa sih buat kuenya Bunda? Makanya Tapi ada ya? Ada anak yang belum udah. Oh, Jadi anak yang ada asistennya untuk buat kue itu?
Sudah anak turun tangan. Oh. Jadi anak yang mewakilkan ke anak emaknya untuk ke dapur. Oke, nggak beda nih Bun untuk rasa. Enggak, karena detailnya sama. Jadi sebelum Bunda tugas, misalkan keluar rumah memang ada pekerjaan yang harus dikerjakan di luar. Si anak udah nanya, Bu hari ini masaknya apa, kita udah turun. Jadi cuma udah disediain, tinggal dia bikin. Oke, aku pernah salah satunya waktu itu pernah ada acara di mall waktu itu, dan Bunda Raya ini sebagai narasumbernya. Betul. Bunda ini nggak pelit ilmu loh ternyata. Iya loh. Betul loh. Jadi kayak gini, kenapa saya dengar kemarin kita jangan pelit ilmu karena setiap tangan itu berbeda. Iya. Betul. Kita kasih ilmu ke orang lain, ya kan, untuk cara masak kue yang enak, terus cara masak pempek yang enak itu seperti ini. Ketika kita yang terjun secara langsung, aku udah contohin. Soalnya ketika aku contohin di rumah berbeda. Oh, Resep boleh sama. tapi iya, kadang-kadang belum karena tentu. tangannya tadi kan ada racikan. Kalau zaman sekarang kan mesti kayak gini. Tapi mungkin banyak ini. Iya betul. Betul Rezeki. sekali. Jadi Bunda Raya ini salah satunya seorang wanita yang tidak pelit akan ilmu. Betul. Ya kita sering ketemu di mall ya, Ocek ya. Iya dong. Ya, setiap kali acara-acara yang namanya ada cooking class. Bunda nggak lupa sama kita loh. Enggak. Ya pasti. Gini, Mbak Mei, gini. Gimana? Tadi awalnya kita kan sempat dapat info nih sebenarnya sebelumnya bukan nggak kenal Bunda, memang kalau saya kan nggak terlalu, kalau gua kan nggak terlalu banyak update lah ya. Betul. Ada info, ini ada nih. Kalau info ini ngomong master kue. Betul. Penasaran kan? Coba lu follow IG-nya. Itu gua follow guys. Kaget gua, followersnya sudah Di atas rata-rata ya udah. udah lah, termasuk kan penasaran. Gue pikir, wah ini orang udah terkenal nih, rasa-rasanya kayak kita yang stunting beras masih mulai lah ya. Namanya masih Kita- secantik iya, ya. masih secantik, belum sekarung. Ntar jangan itu sekarung. OTW. Gue pikir tadi, wah ini mungkin apa sih Bu mak ngomong nih, atau mungkin sorry to say, kalau di bahasa kita ini sorry to say ngomongnya. Jadi gue pikir, aduh nanti karena sudah master up Betul. tadi, ya kan? Apa nih bakal jual-jual mahal gitu Susah kan? dihubungi. Susah dihubungi, agak-agak artis gitu nih. Iya. Gue pikir gitu, gue tuh iseng nih, gue di IG udah, Iya, ya iya. tadi gue maaf izin gue ini, ternyata langsung respon, gue kaget. Itu sebenarnya hari ini bener-bener kita spontan loh Bu. Rezeki nomplok hari ini ya. Iya, beneran. Jadi tadi jam berapa kita Bu? Jam 10-an ya? Iya. Pagi tadi. Iya. Langsung direspon guys. Jadi luar biasa. Ini juga kelihatan bahwa nggak cuma cerita-cerita ngomong. Memang gue ngerasain yang dibilang tadi nggak pelit ilmu. Iya betul. Jadi kan apa lah kita nih? Humble ya kan? Humble. Dia nggak datang naik ke tangga tadi sudah hihihi. Iya. Jadi terpesona banget ya. Betul. Jadi motivasi bukan cuma karyanya, tapi juga sikap, caranya juga udah terasa. sama Intinya kita. Bunda itu satu nggak sombong, Betul. yang kedua juga walaupun posisinya sekarang Bunda ini sudah berada, anggaplah ya, udah sangat menginspirasi dan Betul. semua orang itu sudah tahu sama Bunda gitu. Tapi kalau untuk rendah hati itu tetap kayaknya sesuai dengan Bunda Raya yang Iya seperti dong. itu. Mungkin ini kali, mungkin dikasih tahu resep sebenarnya bukan telur, susu. Resep sebenarnya jangan sombong. Betul. Mungkin kalau Bunda sombong dikit aja rasanya jadi nggak enak mungkin. Beda. Benar itu? Jadi bukan rasa majola lagi. Betul. Itu, gua rasa itu resep sebenarnya. Gitu kan? Emang nggak dengar ya dari tadi Bunda itu ketawa. Iya, benar. Jadi hidupnya tuh setiap hari tuh happy aja. Happy, ya dong, Karena pasti. kita setiap hari tuh udah hampir sering ketemu sama Bunda kayak gitu. Intinya kayak gini, mau ketemu sama Bunda itu kalian cari cooking class yang ada di Palembang. Oh, ada cooking Pasti class. ada Bunda. Oh, Dia kasih ilmu Di? di seluruh mall. Di seluruh mall. Jadi gini, waktu itu ada acara. Bunda bisa nggak sih Bunda menjadi narasumbernya gitu loh kan untuk suatu acara ini, kita nggak bisa sebutin acaranya ya. Nanti Bunda talk show nanti di sana. Oh iya bisa. Iya, Tapi betul. kita luangkan waktu jam segini. Oh langsung dicatat cepet banget dicatat. Gerak cepet karena kalau mau nurutin waktunya Bunda itu agak sulit loh Jan. Betul, Agak betul. sulit. Ya makanya dari itu kita tuh kalau sudah di atas kayak kata Bunda itu kan kita nggak bisa sombong. Bun, Iya dong. kalau boleh tahu lagi nih Bun ya, selain dari Mak Jola, terus pempek warna-warni, tadi ada juga Tewan Kuah Pindang, ada juga Corona, apalagi nih Bun yang terbaru, yang terhits nih untuk Kota Palembang. Ya, jadi kita mengulik tentang kesabaran dulu.
Oke. Jadi kemungkinan kita ini karena perjalanan hidup. Jadi apa sih yang kita kejar sebenarnya di dunia? Kan tidak ada. Jadi Pesan-pesannya. ya, jadi sisa umur ini kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Soal orang mau gimana dengan kita, itu biar Allah yang nanti yang akan menjawab. Jadi jangan pernah membalas kejahatan orang lain. Betul. Apapun kita sebelum kita terkena sampai nangis darah pun tetap tersenyum karena ini memang keinginan Bunda dari awal. Jadi di sini bukan semata-mata mencari duit, mencari uang. Jadi inilah kekuatan anak-anak juga Bunda ajarkan. Siapapun ke toko jangan pernah kita usul berpikirnya negatif. Betul. Setiap orang dikasih minum, dikasih makan. Ada perlu sama Bunda bisa dijawab, kalau enggak ya ditelepon aja. Benar. Jadi Bunda tidak pernah menyuruh admin untuk urusan ke orang, ke orderan Bunda posting sendiri di IG. Karena kenapa kalau posting sendiri? Puas, jadi melayani, menanggapi apa sih maunya konsumen. Betul. Jadi kadang-kadang bukan hanya jualan, mungkin cuma di Bunda Raya akun jualan ada foto profil sang penjual, sang owner, sang ini ya yang punya barang misalnya. Nah di situ Bunda membuktikan bahwa saya bukan mencari uang semata di sini, tapi kekeluargaan. Tahu nggak Mas Ojak? Itu kalau di LIA bukan hanya jualan kue, orang curhat, orang tentang keluarga. Bagi masa pandemi itu tidak sedikit orang kadang-kadang minta bantuan, ada anak yang sakit, Bunda turun lapangan, lihat langsung, oke, berlayak, berhak menerima, Bunda kasih, Bunda bantu. Perlu kita jadikan contoh ya, bahwasanya kalau ada orang datang ke toko itu jangan melihat dari penampilan. Iya. Tertarik semua? Karena ya inilah jangan sekadar Tapi punya pikiran kayak gitu sebenarnya awal-awal itu gimana Bunda? Maksudnya gini, apa ada pengalaman mungkin pernah di mana yang memotivasi Bunda untuk berpikir untuk ilmu itu bagi-bagi loh gitu? Oke, mungkin di sini awal Bunda cerita tentang kehidupan Bunda ya. Boleh, Nah, boleh. jadi memang kita itu awalnya kita pernah kena hina. Nah, jadi gitu Bentar. Boleh debat. Dulu nih. Gak usah, bajunya sudah kayak ini seorang putih lagi ya. Ya. Aku mau datang sini deh Bun. Biar asik. Lanjut. Jadi Bunda tidak mau anak-anak juga jangan sampai apa yang orang berbuat di kita akan Boleh nggak Bu? membalas. Agak spesifik dihina tuh maksudnya apa karya ibu dihina? Bukan, kalau kita orang susah tidak akan berpihak ke kita. Oke. Keluarga sekalipun. Jadi itu pahit, pengalaman hidup yang pahit ya baru ketahui Bunda ini seorang single parent. Mungkin baru pertama Bunda cerita tentang kehidupan Bunda. Anak 5 semua. Bunda jangan nangis Bunda. Yang apa yang agak ada drama nangis gitu. Jadi ya, di sini istilahnya kalau kita baik sama orang dimanapun betul. akan menuai Kebaikan. kebaikan. Bunda jalan sendiri sama anak, gak ada pengawalan, gak ada apa, ke desa-desa kemana-mana itu dengan aman. Kalau dilihat tenaga seumur segini gak ada capek. Sebenarnya bukan masalah aman gak aman Bunda. Orang tahu ini buat kue mau dibuat kue. Kalau toke sawit mungkin. Bisa sih. Iya, kan? Soalnya pengusaha kuenya udah kesulitan berlian permata. Masuk korannya kan rampung subang lalu sudah. Bisa dijual lagi berapa? Gimana sih? Ya di sinilah belajar kita menghargai orang lain. Betul. Contoh Biasa. beberapa mall itu di mall Bunda tidak pernah ada bayaran sama sekali sama pihak mall. Tuh. Dulu ya Bun. Sampai sekarang. Jadi disitulah kebaikan yang kita tanam akan kita tuai lagi. Betul. Jadi ini nggak cuma kata orang, ini benar-benar ibu ini Bunda ini benar-benar mempraktekkan itu. Iya. Kira-kira kan sekarang ini bukan cuma quotes atau catatan, bukan. Ini lagi menjalani. Dijalanin ya. Karena tadi kita Bunda kan bilang tadi kan di mall-mall nggak dibayar, tapi semangat loh ya. Jangan ada acara di mall-mall ada terus ya. Biasanya kan aku nggak dibayar ngapain? Udah jerah aja nih Jam. Kayak gitu kan kebanyakan orang seperti itu Bun. Ya, mereka tidak mengejar, kita tidak mengejar dibayar berapapun, tapi apapun yang Bunda mau, kadang-kadang orang mau bikin sendiri. Contoh sekarang di salah satu mall ini, Bunda bawa 16 tenan dari Aspenku, itu kembali kita digratiskan. Luar biasa. Bunda gratisin untuk Iya. Bunda pun dikasih feedback yang Iya, sama. Betul, luar biasa. Semangat lo ya. Lanjut lagi Bun tentang Ya. yang inspirasi untuk Tapi kami semua. ini bukan episode yang nangis-nangis boleh. Ya. Bukan. Baik, lewat. Ini nggak boleh Bunda tuh mulai kaca tuh. Karena apa ya, Ya, perjuangan namanya dari kita ya. bawah. Ya, Oh, soalnya. justru ini yang
Perjuangan dari bawah cocok nih dengan secanting beras. Betul. Dari cantik, dari cantik. Iya Iya. dong. Nggak mungkin kamu langsung dapat yang satu karung Satu karung. dari secanting beras dulu betul. Betul. Nah kalau mengenai dari bayaran kayak gitu kan banyak sekali Bunda katakan bahwasanya masih ada yang tidak membayar terus dikasih free ke Bunda. Dari diri sendiri nih Bun ya, kalau misalnya mengadakan acara atau seorang talent itu tuh dibayar juga atau enggak? Tidak. Salah satunya itu. Oke. Dia walaupun sama orang lain bisa nego mungkin, tapi kalau sama Bunda dia nggak berani ngomong. Sepakat nih kan ya. Ini maksudnya enggak Ya kita memang kayak gitu. Kita di sini kalau di dunia entertain. enggak nyatet kan? Enggak nyatet. Nah, tapi gini kalau kita punya acara hajat dikasih Bunda. Tapi nggak kalangan menengah sih, kayak orang-orang biasa tuh nggak mengenal kue Bunda. Semuanya orang kenal. Salah satunya ada artis Bunda, selebriti juga udah bisa kenal kue Bunda loh ternyata. Iya, karena Ojek taunya juga Bunda ini di sekarang untuk di Kota Palembang khususnya udah beberapa cabang toko di Bunda. Udah berapa cabang? Udah banyak banget. Udah benar-benar kudet nih kayaknya ya. Benar. Kurang update nih tentang udara ya. Jangan satu makin terus. Enggak, padahal kita bicara kue. Kalau bicaranya pempek, ini Iya. update. Kalau kue kan Ini manis. karena udah banyak ya kalau di Palembang ini terusnya Kota Palembang udah banyak banget kan toko-toko Makanya kue. makanya pengen datengin ini pengen tahu gitu. sebenarnya. Pokoknya brand-brand terkenal untuk toko kue udah banyak sekarang. Nah tapi Bunda ini nggak kalah Bang. Jadi tenan-tenannya udah banyak banget loh. Terus ini juga salah satunya buat kalian yang hobi makan terkhususnya ya. Di Palembang Icon, tadi kan kita bahas ada tekwan kuah pindang. Nah, Bun kasih tahu Bun, bisikin semua Bun. Semua untuk warga Kota Palembang khususnya juga di seluruh Indonesia nonton ya. Secanting beras ada di mana aja nih Bun? Ya kita jadi ada di PS Mall juga, ada di ini di Icon juga. Jadi ada di PIM dan sekarang kita akan garap bekerjasama dengan Lipo Plaza Lubuk Linggau dan Bunda akan hadir di situ. PS Mall ada di lantai berapa Bunda? 4. Ada di lantai 4 PS Mall ya. Kalau untuk di PIM ada lantai berapa Bunda? Tidak kemana? Oke. Indah kemana? Nggak kemana. Oke. Kalau di ini sendiri di Icon di Palembang lantai Icon? 3 di taktisnya. Oke, nanti kalau untuk di Lipo Plaza Di Bunda? Lipo kita akan bekerja sama, nanti akan dibikinkan booth khusus untuk kuliner-kuliner budaya di situ. Karena kemarin juga cukup antusias, jadi begitu datang ke Linggau ada Bunda di Lipo, insya Allah itu kemarin semua pejabat pada siap dan siap mendukung, termasuk wali kotanya Bapak Klan. Wow. Jadi Aspenku ini nggak hanya di Kota Palembang, Bun ya? Iya. Di Lubuk Linggau juga udah ada. Ya, secepatnya akan di OI nanti. Di OI. Ya, Oh. di sana. Palembang Icon tahu kan Jak? Iya dong. Ya kan Palembang Icon salah satu mall Yang paling hype ya di Kota Palembang. Kota Palembang. Ada tempat tekwan kuah pindang di sana ya Bun ya. Nah, nih, nggak sabar lagi deh rasanya kalau di April udah nyambut bulan suci Ramadan tuh. Betul. Ya, Lebaran. Kira-kira untuk sekarang mungkin dari 2 minggu ke belakang Ya. udah omset pemasukan untuk di bulan Ramadan udah banyak. Kira-kira Pesanan lah ya. betul, pemesanan. Kira-kira yang paling banyak diminati itu bentuk kue yang mana, Bu? Semua kue. Semua kue. Semua kue karena ada penggemarnya masing-masing. Oh. Kayak Mak Jola. Kita salah satu lah contoh Bapak Herman Deru, dia Mak Jola. Misalkan para petinggi-petinggi pos kita ada yang Mas Bro, kayak Pak Richard yang dari Lipo. Pokoknya kalau ketemu Bunda, order dong Mas Bro-nya. Karena dari nama mereka udah menarik. Berarti untuk bulan Ramadan udah bisa order dari sekarang. Udah 300 loyal. Udah 300 Itu loyal, mana? guys. Lebaran nih. Untuk Lebaran. Waduh, ketinggalan dong saya. PO itu ya. PO. Bang, jadi kalau mau pesen, jangan dekat mau Lebaran, jangan diterima lagi orang udah close. Apalagi udah 1000 pesanan, aduh, udah nggak ditawar ngode-tole lagi ya. Kita udah 2016 loyal baru kemarin. Terima pesanan. Iya. 2000. 16. Padahal zaman pandemi loh. Ya, Ya. tapi karena memang di situ Bunda inspirasi lagi untuk namanya promo 4 varian. Jadi orang kalau satu loyang terlalu besar karena Betul, kita tidak betul. begitu merayakan. Jadi satu loyang itu ada 4 varian Dibagi gitu. empat, Ada ya, Mas. Jadi gini guys, kue Mas Suba yang khas sama Bunda dan Sumsel ini memang karakternya dia manis ya. Betul. Manis. Jadi Ini kalau kita nggak Manis terlalu, dan aku sih. kita nggak terlalu kalau di kita. Tergantung kuenya, Bun ya. Tergantung kuenya. Iya. karakternya manis seperti itu makanya di Orang pada manis itu senang ya. itu karena memang dia nggak terlalu manis. Karena kalau kita
kita menyesuaikan lidah orang Jawa dengan Standar, Bun, ya? Karena sudah go nasional, Iya, go kita internasional. lidah dari orang-orang yang Apalagi Bunda, standar yang karena kita mengikuti go internasional, Warna. packing, Warna. bahan itu ada nggak? Permintaan? ada. Jadi kita memang Special request, ada bahan Ada. tertentu. ada, misalkan orang ada penyakit gula, orang nggak makan gula Betul. putih. Terus misalkan ada usaha urat, kita nggak pakai telur bebek, pakai telur ayam. Padahal sebenarnya yang ultimate-nya itu yang ininya kue bebek sama susu. Gula dong, Iya, gula. Susu Iya. betul itu yang paling makanya dikit-dikit. Oke. Kue ini guys kalau di sini makanya dulu potong kecil-kecil ya. Ditiris kecil-kecil gitu. Ah. Itulah Paling beda segini dulu dengan ya, sekarang. Iya. Kalau sekarang orang satu loyang tuh sekali duduk sekarang. Oh. Dan juga buat teman-teman yang pengen order, boleh silahkan langsung ke dapur Bunda Raya. Dan juga mulai dari packaging, ya pengemasan mereka ini memang benar-benar steril Bun ya. Iya, jadi kita Sudah standarnya sudah tadi makanya bilang up tadi ya internasional ya. Jadi memang beda di kue yang memang dari resep awal dengan sekarang tuh beda banget. Betul. Jadi, sekarang ini kuenya kita banyak variasi. Misalkan Mas Bro kan ada keju, Mak Suba ada kejunya yang zaman dulu memang 1 kilo gula pasir, sekarang hanya 400 gram. Oke. Gitu. Kalau untuk pemesanan sendiri ini udah gampang sekali. Kita udah karena Bunda Raya ini udah ada Instagramnya Iya. yang untuk mempermudah kita karena zaman sekarang tuh ya. sosial media tuh udah bener-bener Canggih. membantu, canggih ya. Jadi yang mau pengen cicip nih makanan dari Bunda Raya, bingung mau pesannya di mana, ada di Instagramnya. Instagramnya apa nih Bun? Bunda Raya New. Oh, di sini ya. Bunda Raya. Kalau baru follow nih. Ya. Pasti senang kalau udah ngeliat IG-nya Bunda. Bener. Hari makan. Iya, postingan di Instastory tuh Iya. makan. Males ya Nesa. Buat lapar. lapar. Tapi buat teman-teman yang pengen order ataupun juga dari yang luar kota, luar negeri, nggak hanya di bulan-bulan spesial mau pesan ya kan, di hari-hari biasa juga bisa pesan Bun ya. Ya, kalau tadi kan mau lebaran, Ah. sekarang bulan puasa. Bulan puasa buka ini nggak pasar beduk? Buka dong. Pasti ya. Tiap sore kita ya. Tiap sore nanti. Nanti kalau bunda yang cuak-cuak, kita berdua semuanya siap kok tunggu di depan tenan. Ayo ibu bapak yang mau Buka. Buka di mana nih Bu? Jadi dari beberapa mall udah minta Bunda yang ngisi untuk memang jualan apa namanya seperti takjil. Tapi Takjil. Bunda akan buka sendiri di Cinde, di situ akan mempermudah untuk bersedekah juga. Betul. Jadi bagi yang bisa ngaji nanti kita gratiskan. Luar biasa Luar biasa loh ya. Baginya itu lengkap banget. Ada lakso, ada burgo, ada ragit, ada laksa jelimet. Itu kalau ragit itu Bunda jarang-jarang loh orang ragit yang bisa buatnya enak. Betul. Wajah. buat daging. Iya, jarang tuh Bunda. Sekarang itu salah satu makanan ciri khas Kota Palembang, tapi yang ibaratnya sudah tenggelam ya karena perputaran zaman lah zaman sekarang. Jadi apa sih variasi lagi? makanan juga sekarang udah banyak. Betul. Tapi tetap kalau gue lihat balik-balik tetap makanan Naik. segitu juga man. Oke. Makin diminati. Bun, nanti di Cinde ya? Ya, Di Cinde. Jadi semua takjil ada di sana. ada. Setiap jam 3 udah ready kita. Wah. Jadi kue-kuean juga di Ada. Bun, Jadi- kalau sekarang boleh nggak? Ya. Tapi biasanya Bunda kalau buka untuk kue-kuean dibuka apa namanya? Pakai gede-gede gitu Enggak, bukan Yang slice. kecil-kecil ya? Potongan kecil. Jadi Ya. bisa misalnya dalam 1 cup ada isi 4. Udah dipakai di situ. Cocok nih Cak. Pas. Jadi lokasi Bunda ini juga udah tengah-tengah kota Bun ya. Iya. Tapi yang paling penting belinya udah mau bentuk. Jangan siangan. Karena antrinya panjang. Iya. Antrinya Yang panjang. pegang, yang pesen juga banyak. Yang take away juga, yang take away kalau makan di sini pasti batal. Kayaknya larinya ke situ sih, ya kan? Pesannya sore ya. Atau jangan jual barang es teh manis. Bikin ngiler. Bikin kayak Jangan pesen siang hari, jangan ditiru ya. Jangan ditiru please ya. Jadi pesannya udah deket-deket azan beduk Tadi ya. juga tadi kan dari cerita, jadi kita nggak ada gambaran udah ngiler nih. Iya, Udah ceritanya ngiler. Kalau puasa bayangin beli siang-siang kuat nggak tuh? Benar. Gitu guys kira-kira. Bang, kalau kita kan bulan puasa tuh males banget ya kan namanya masak kayak gitu kan. Betul. Udah beli aja ini solusinya udah ada kayak gitu. Iya. Apalagi kalau kita puasa itu kan lebih ke jajanan lah ya, lebih Iya. orang ke jajanan. Tapi memang di puasa itu serunya memang cari makan untuk Takjil. tajil itu. Kalau kita dulu tuh kan ada ngabuburit. Betul. Sebenarnya di situ. Betul. Tapi mudah-mudahan tahun ini pandemi udah hampir Mudah-mudahan. segera berakhir ya. Mudah-mudahan. Karena kita udah pengen banget ngerasain bulan puasa Ramadan itu kita nikmati bener-bener yang Tarawihnya. iya terawihnya yang udah nggak pakai masker lagi kayak gitu kan, bener-bener udah terlewatkan itu semua, jangan sampai kayak tahun kemarin kayak gitu. Sebenarnya kalau menurut gua kue bunda ini termasuk
obat COVID juga. Kenapa? Makan kue itu bikin bahagia kan? Wow. Happy, Bahagia makan kue ya. Ini bukan nggak perlu lagi gue promoin kue ini. Cuman mungkin arahnya ke situ. Betul. Jadi buat teman-teman kalau ke Palembang pasti ingat Bunda Raya. Ya. Palembang Bunda harus Raya. ingat Bunda Raya, karena Bunda Raya ini adalah salah satu wanita yang inspirasi, terus juga motivasinya untuk kita semua juga ya. Di sini pokoknya harus semangat dalam mencari uang, Betul. gitu kan, membantu perekonomian keluarga. Betul. Nih Bunda ini juga membuka konsultan sebenarnya. Oh, Berkonsultasi ya. kalau dari tadi kita lihat berkembang nih. Betul. Dari kue-kue tradisional biasa dipikirin, kenapa enggak? Luas kan? Meluas kan? Betul. Jadi peluang bisnis lain, Betul. untuk orang lain, tenaga pegawai tambah banyak, membuka lapangan kerja, Betul. seperti itulah kira-kira. Jadilah orang yang bermanfaat, bukan Betul. dimanfaatin ya. Jadi Motor orang lah, bermanfaat. motor. Iya, betul. Pokoknya Bunda luar biasa sekali sore hari ini ya. Kita Tapi nggak bincang-bincang. kelihatan dia capek nih. Nggak. Apa ngambil Bahagia. masubah sepanjang jalan enggak ya? Enggak, karena memang bahagia melihat orang lain bisa kita bantu. Oh. Jadi contoh di Aspenku itu sendiri. Jadi Aspenku itu benar-benar komunitas kekeluargaan. Di Betul. situ Bunda membantu. Misalkan ada yang modern tumpeng, Bunda nggak akan ngambil tumpeng. Jadi Bunda kasih ke anggota yang memang ahli Betul. tumpeng. Betul. Ada yang bagian puding ke ahli puding. Kayak kemarin kita dapat snack box ada 1000. Bunda ngambil cuma 200, sisanya orang pak bagi rata ke anggota-anggota. Wow. Jadi di Aspenku ini benar-benar kita Berbagi rasa. tidak begitu merasakan betul efek ini dari Betul. pandemi karena kita kerjasama terus. Betul. Jadi contoh di Linggau kemarin kita memang dibantu oleh pihak mall, terus dibantu oleh pemerintah dan teman-teman yang belum bisa berjualan, Bunda ajarkan cara berjualan di mall juga dapatnya gratis. Mereka mendapat semua Itu uang. yang di depan pintu masuk itu ada stand-stand itu. Bunda. Oh, Jadi gua Bunda kemarin bawa waktu itu lagi main ke situ. Bu. 27 tenan dari aspek Linggau ini dibagi sama Muratara sama Musirawas. Nah, karena Bunda yang bawa, jadi Lipo percaya semua akan baik-baik saja dan alhamdulillah Berjalan dengan lancar. sudah lancar, teman-teman dapat rezeki, bisa membantu perekonomian juga dan sekarang menambah sekitar 300 peserta anggota dari ini. Itu salah satunya kunci awet muda. Ya. Betul. Umur 50 tahun Ojak tapi nampaknya Tetap energi. ini salah satunya kunci awet muda. Satu, berpikirnya selalu positif ya. Betul. Yang kedua apa ya? Ingin selalu berbagi. Ini Iya. selalu berbagi, menambah wawasan. Yang ketiga, yang keempat itu adalah selalu tersenyum. Kamu lihat aja dong, sepanjang kita ngobrol talk show di sini, Padahal seharian kasih nih ya. beras, Seharian loh. seharian, aktivitasnya. tetap senyum, ketawa terus. Ini yang buat kita bahagia. Berarti bahagia itu sebenarnya bukan karena omongan orang lain, tapi kita sendiri yang cipta. Betul. Kita yang buat ya. Kita yang buat Oja. Oke, gitu luar biasa bang. Ya. Luar biasa lah pokoknya guys. Tapi itu tadi cerita soal kue aja gitu kan. Kalau ini sama Bunda, gue juga nggak mau jadi MC. Kenapa? Gue podcast aja lah. Kalau jual Palembang jangan ngambil priunasi wong. Kalau jual Palembang tuh jangan ngambil priunasi wong. Jangan galak nemaling. Anda jelaskan kan? Iya. Pokoknya jangan sampai seluruh warga Indonesia tahu arti yang kita omongin tadi. Ya, contoh kita berjualan, Mbak. Jadi kita tuh wajib fokus. Jadi Betul. kalau Wah, itu penting. kawan-kawan mungkin Menekuni ya. iya para pemula ataupun yang sudah ada nama, kita contoh misalkan kita jualan kue, lantas yang di sebelah kanan jualan sosis laris, kita ikut sosis. Nah itu sangat tidak diperbolehkan karena kita harus fokus ke depan. Kalau memang kurang diminati orang, kita akan cari penyebabnya itu apa. Tuh, belajar. Iya, jadi jangan pernah melihat orang jualan B ngikut, C ngikut, akhirnya kita tidak punya jati diri untuk jualan. Jadi luar biasa. Nggak konsisten Bun ya. ya, seperti jadi itu. kita harus membangun brand diri sendiri. Betul. Bunda tuh orang kalau sudah nginget Bunda kue langsung. Pasti kue khas Palembang. Orang ingat Mas Subah Bunda. Bunda. langsung. Nah, inilah Karena yang Bunda kita tetap konsisten kuncinya. Kalau Om inget, orang inget Om apa nih kira-kira? MC. MC. Oh, iya. Oke. Orang kalau ingat ini apa nih? MC juga. Iya dong. Manis, Mbak. Iya, oh Iya manisnya. ini manis-manis gimana gitu? Dari tadi kayaknya kita bicaranya soal sukses story ya. Iya. Tapi ada dong jatuh bangunnya pasti Bunda. Ada, pasti ada. Ah. Jadi ya inilah namanya. Jatuh bangun tuh gimana Bunda? Atau produknya mungkin kuenya gagal, Bukan. nggak diterima orang atau
salah perhitungan. Jadi sejauh ini belum ada yang istilahnya kita gagal atau gimana, bukan. Tapi kan namanya uji coba, bikin kue, kadang-kadang memang kurang bagus, kita Kan belajar tadi kan. Tapi di awal mula ada usaha ini di tahun 2016. Itu ada orang Palembang, dia di orang Bengkulu, suaminya orang Palembang, dia tinggal di, masih ingat daerah Menteng, Jakarta, dia orang kaya banget. Jadi dia pesan itu 10 loyang dalam sehari, besok harus dikirim. Saat itu baru mulai usaha dong, oven aja nggak punya. Jadi sama orang tua kan, oven yang colok listrik cuma 1 loyang. Betul. Jadi sehari paling-paling 3, paling kuat bisa. Betul. Karena dianggapnya bunda bohong, itu dia marah banget. Nah, hinaan-hinaan itu yang akan teringat terus. Karena gak enak banget, orang dikirim harga gelas 10 juta, biar bunda tahu bahwa dia orang kaya raya. Nah, di situ yang buat bunda itu awal-awal nangisnya kan kita nggak salah, memang kita nggak bisa melayani, takutnya rusak, takutnya apa, karena memang belum ada oven yang besar atau gimana. Nah, di situ dia mencaci maki dengan semaunya. Disitulah kita tuh kadang-kadang hinaan itu akan jadi vitamin sebenarnya, bukan balas dendam. Jadi balas dendam lain. Jadi kawan-kawan kalau memang dapat hinaan jangan dipikirin, tapi jawab dengan prestasi. Betul. Jadi Bunda terpilih menjadi wanita inspiratif 2020 itu karena dari kekecewaan ada orang yang Tepuk tangan dulu untuk saya. Keren nih. Kecewaan Bunda itu sekarang menghasilkan, ya. Dari kekecewaan, dari hinaan, dari cacian mungkin Bunda ya. Jadi sekarang tuh memotivasi Bunda. Jadi itu sebuah tamparan, kalau orangnya nonton ya di sini jadi tamparan keras dong ya. Tapi bagus lah, artinya kalau nggak ada itu, kita pengen di tempat yang nyaman-nyaman aja, kita jauhi. Mungkin belum tentu Bisa seperti ini. Jadi kadang-kadang orang mikirnya, wah ini orang jahat segala macem. Dia nggak mikir kalau kita terima dengan baik, niat baik udah ikhlasin, siapa tahu itu jalan. Itu yang kadang-kadang orang nggak sadari. Taunya disakitin pasti pengennya balas, pasti ada kan. Pengen balas. Kira-kira itu kan. Kebanyakan orang seperti itu. Betul. enggak, kalau saya senang dicaci, rezeki akan naik. Betul. Belajar dari situ artinya kan. Karena sesuai derajat. Kalau kita membalas, berarti kita sama dengan yang membuat. Jadi kalau kita dihina, kita hanya senyum-senyum, tidak menggubris, tidak harus yang ada status atau apa di. Jadi bisa rame-rame dicaci udah rame, biar tambah laku. Asli, karena itu bagian motivasi. Betul. Kita akan ingat terus omongan itu, semakin kita jadi lebih baik, jadi lebih baik. Dan Bunda di sini jadi orang paling sabar ini pun karena membalas orang-orang yang mungkin ada yang bilangnya pencitraan dan lain-lain. Nah, di sini kita buktikan bahwa ini tulus dari hati dan kita tidak meminta apa-apa kecuali keridhaan Allah untuk kehidupan selanjutnya. Iya. Kan kalau mau dengerin omongan orang nggak ada habisnya ya. Iya, pasti. Betul. Sulit. Betul. Membuat orang semuanya suka di kita kan, apalagi Bunda jam ini di sini, jam itu di situ. Nanti ada yang minta pun isi acara kita, nih Mbak tidak bisa karena harus ke sini. Sombong, padahal belum bisa. Ini nih penyakitnya, ya. Karena udah banyak schedule Bun ya. Ya sudah, kita kadang-kadang 2 bulan sebelum orang udah minta, kayak di bulan Ramadan gitu kita ngisi cooking hampir setiap hari. Cooking class? Iya, jadi TV-TV nasional udah mulai dari awal April dia setiap hari untuk pengambilan gambar di Ramadan. Bang, kita nggak salah undangan. Nah, justru kalau kayak gitu sebenarnya kehormatan lah buat Shanting Beras. Betul. Karena orang ngantri ya, alhamdulillah mungkin ini jalan lah untuk banyak hal positif mau kita sampaikan. Karena lihat jadwal tadi, kita baru tadi pagi loh konten-kontennya, beneran ada gitu kan? Jadi dia belum pulang Bun? Belum. Belum pulang ke rumah ya. Satu lagi tempatnya nanti itu. Jadi nanti ada lagi Satu lagi, ya. Ini luar biasa sekali. Karena ini berhubungan dengan kopi, jadi kopi wajib dibantu, ada kopi, ada kue. Cocok. Apalagi Makannya kalau pas banget. Ojak, apalagi kalau jam-jam kayak gini ya. Kalau Ojak nyeruput kuah pindah. Kami aja udah coba loh. Enak Jak? Enak. Jujur aku lihat mukanya begini. Enak ya? Enak. Namanya sedang lanjak tanpa terasi dan asam. Oh, jadi ada gumpal-gumpalan daging gitu loh. Daging apa sih Bun? Penasaran Bun. Nanti aja Bun nanti. Secantik beras. Penasaran. Nah, besok tungguin ya
kepoin di YouTube, channel YouTube kita akan hadir untuk makan tekwan kuah pindang ya. Besok kami akan review sendiri nih ya. Kami akan datang secara langsung. Harus Mbak. Harus dicicipi dan harus tahu rasanya yang seger-seger, tanpa harus makanan yang berat, kuah yang berat yang biasa kita makan pindang dengan segala penak-penik ini enggak. Jadi cukup dia cukup encer bentuk kuah tapi segernya minta ampun. Iya, tapi betul-betul nggak pakai. Kalau pindang kan identik terasi, gasam. Karena anak muda lebih suka dengan terasi. Jadi Bunda selalu mengimbangi apa yang disuka sama konsumen. Oke. Kekinian lah. Iya. Disesuaikan juga. Jadi banyak sekali bincang-bincang kita sore hari ini ya, mulai dari kegagalan, ya, terus kesuksesan, inspirasi karya oleh Bunda Raya, dan juga motivasi-motivasi yang bisa kita ambil dari hikmah pokoknya ya untuk kehidupan kita yang kita jalani selama ini. Ini bincang-bincang sore hari ini Bunda Raya sudah hadir bersama kita, diajarnya tentunya. Bunda, alhamdulillah ini benar-benar menginspirasi kita semua ya. Luar biasa lah. Ya, kita yang ada di sini dan juga wanita-wanita yang ada di Indonesia tentunya. Jangan takut untuk bermimpi, Mbak. Oke, jangan lupa jangan takut untuk bermimpi karena dari mimpi itulah mungkin. Tapi jangan kelamaan mimpi, bangun. Benar nggak? Iya, bangun nanti. Nah, kebanyakan orang kelamaan mimpi. Susah untuk digapai ya kan. Enggak, kalau Bunda ini memang betul-betul tadi udah diceritain juga mulai dari kesusahannya, hinaan, cacian, terpa, apapun itu tidak menggoyahkan semangatnya untuk menjadi seorang yang fight gitu. Oke. Luar biasa. Luar biasa. Jadi mungkin gue closing nih ya. Oke, jadi hari ini guys kita kedatangan tamu yang cukup spesial lah, luar biasa lah. Mengingat tadi kesibukan segala macam, tetap menyempatkan waktu di sini. Ini 3 kali nih gue ngulang kan. Ini juga sudah sama co-host kita nih juga jelasin inti-inti dari pembicaraan kita sore ini. Jadi intinya sangat memotivasi, dibantu dengan Om ini. Ini co-host baru nih, kita dari suasana baru. Alhamdulillah hari ini Secanting Beras di backup sama host yang luar biasa guys. Ya, gue rasa bener. Gue mau ngimbangin master kue ini juga bakal kesulitan juga nih kalau nggak dibantu 2 co-host ini. Kira-kira gitu Kita kan? juga ngirim Bunda kemana-mana. Dimana perjalanan Bunda di saudara kita. Ya. Jadi mungkin ada nggak pesan terakhir Bunda, maksudnya untuk konten ini kira-kira yang sebelum kita tutup konten motivasi atau apa gitu. Jadi terima kasih dulu untuk Secanting Beras ini kan, karena ini mungkin sangat bermanfaat untuk teman-teman, apalagi para pemula. Jadi teman-teman pokoknya jangan pernah takut untuk maju, yakinlah asal mau berusaha, kerja keras, yang terpenting ikhlas. Karena kita harus ikhlas melayani. Jadi pengusaha itu kurang tidur. Saya tidur cuma 2 jam dalam sehari, karena siang kita nggak buka WA, tapi malam bisa 300-400 WA yang masuk, order itu Bunda buka sendiri, Bunda jawab sendiri sama anak-anak. Nah, jadi teman-teman jangan pernah ragu. Jadi semua itu ada jalannya, apalagi di masa pandemi. Asalkan kalian baik, Allah akan memberi rezeki yang baik. Jadi mungkin saat ini sampai di sini dulu nih konten kita. Kita nggak menutup kemungkinan juga bakal bikin part 2-nya atau nge-review ya nggak? Atau masak secara langsung. Boleh. Bisa. Ada bumbu-bumbu rahasia. Bisa. Jadi buat teman-teman yang penasaran kita bakal next ada apa lagi, kita bakal ngobrol sama siapa dan nanti kita bakal langsung ke store-nya, ke outletnya Bunda Raya, ke dapurnya langsung. Tapi jangan lupa buat teman-teman yang udah nonton di Secanting Beras di like, share dan di subscribe. Pasti banyak sekali di Secanting Beras. Komen juga dong. Di komen. Udah, ini kita nih. Iya. Like.